Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali dengan rahmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. هذه الليلة إن شاء الله سنبدأ في الدرس الثالث عشر. Malam ini insya Allah kita akan mulai mempelajari bab 13, yaitu ad-darsu al-babul awal minal mustawa ats-tsani. Bab pertama di semester 2. Ini bab pertama di semester 2. Baik. Kita langsung saja. Baik, sebelumnya astagfirullah, hampir lupa saya. قبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Sebelum kita mulai, saya bacakan absen dan yang disebut namanya silahkan menyampaikan hadirah. Ibu Anita Rifai. Hadirah. Hadirah, barakallahu fiik. Saya sekarang bacanya Rifai, Om. Bukan Rifai. Para ulama beberapa ada yang menisbatkan diri pada Ar-Rifai. Siapa sih Ustaz? Ar-Rifai itu sebenarnya nama daerah, Om. Jadi para ulama yang menisbatkan diri di nama belakangnya ada Ar-Rifai itu biasanya dari daerah Rifai. Oh, gitu. Daerah Rifai itu daerah di salah satu daerah di Irak. Kayak Imam Bukhari gitu ya? Al-Bukhari. Al-Bukhari. Nama dari Bukhara, nama aslinya kan Muhammad. Iya. Oh, Arifah itu daerah tuh, Pak. Daerah. Nah, tapi Bu Anita ini bukan dari Irak kan, Mas? Oh, lah. Barakallahu fiik. Nasamir. Indonesia. Minangkabawi ya, Mas? Minangkabawi. Iya. Kalau ulama juga ada yang nama belakangnya Al-Minangkabawi. Ada kan namanya? Mungkin orang Padang atau orang Minang mengenalnya. Syekh Ahmad Ustaz Jadul kan ya, Ustaz dulu ya. Ustaz Jadul. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau itu salah satu imam Masjidil Haram loh. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi salah satu imam Masjidil Haram dan beliau mengajar di sana dulu. Mengajar mazhab Syafi'i. Oh. Iya, berarti udah lama ya. Udah lama. Ini masa awal-awal kerajaan Saudi yang baru, era baru kerajaan Saudi. Kan Saudi itu ada Saudi lama, ada Saudi baru ya. Ada sebelum penjajahan, ada setelah penjajahan. Oh. Iya. Nah, setelah era Saudi baru itu awal-awal masa era Saudi baru. Makanya salah satu anak beliau itu jadi orang kepercayaan kerajaan dulu. Oh. Karena apa ya, Mas? So, orangnya aktif gitu, anak beliau tuh. Jadi dimanfaatkan. Taib. Nastamir, kita tidak berlarut-larut pada situ, ya. Nastamir, Ibu Citra Mei Suci, hadirah. Alhamdulillah. Hadirah, Ustaz. Barakallahu fiik. Nastamir, Ibu Dewi Ilahudi. Bu Dewi, lam tahdur. Ba'daha Dita Nur Fadilah. Hadirah.
Alhamdulillah. Ba'daha Ibu Edita Anggraini. Hadiroh. Alhamdulillah. Ba'daha Ibu Erniwati. Hadiroh Ustaz. Alhamdulillah. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Fadilah lam tahdur. Ba'daha Ibu Herawati Aman. Hadirah Ustaz. Barakallahu. Ba'daha Ibu Indah Mona Diana. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Indah Mona Diana. Nampaknya panggilannya Ibu Mona, Om ya? Ya betul Ustaz. Naam. Alhamdulillah. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Lam tahdur. Ba'daha Bulina Susirawati. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Ba'daha Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Ini panggilannya Nindya atau Indah? Indah. Nah, Mbak Indah. Hadirah. Ustaz hadirah. Alhamdulillah. Ba'daha Ibu Nurilah Asfin. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Oh, tadi izin terlambat, Om ya. Sepertinya beliau paling awal gabung di room kita, tapi mungkin masih ditinggal dulu. Untuk nama Siti sendiri dulu saya pernah menyinggungkan ya, Bebe. Ya atau ya? Iya Ustaz. Siti itu sebenarnya bahasa Arab. Sayyidati ya. Nah, aslinya Sayyidati. Kemudian di Mesir itu bahasa Amniyah itu ada sedikit pergeseran lafaz. Jadi Sidti. Gitu ya. Itu tulisan Arabnya seperti itu, Sidti. Itu Amniyah Mesir. Sidti. Sampai di Indonesia jadi Siti gitu. Dalnya hilang. Tapi kemarin Bu Siti Khadijah kemarin mungkin saya baru ngeh beberapa waktu yang lalu tulisan Sitinya mungkin yang beliau maksud dalnya, mungkin tidak ada dalnya menurut beliau. Tapi nggak masalah, itu pilihan mau ikut tulisan ejaan Indonesia tanpa dal atau ikutin ejaan Mesir, nggak masalah. Berikutnya Ibu Titi Suryawati. Ibu Titi. Lam tahdur. Hadirah. Barakallahu fik. Ba'daha Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah. Ba'daha ini Ibu Yayah. Ibu Yayah, apakah hadirah? Ibu Yayah lam tahdur. Alhamdulillah. Baik, ada yang belum disebut atau mungkin ada yang terlambat? Sudah kita sebutkan semuanya, Om ya? Baik. Al-yaum sanata'allam ad-dars ats-tsalits insyaallah. Hari ini kita akan mempelajari bab 13. Seperti kita sampaikan sebelumnya, bab 13 ini cukup panjang ya, Ibu. Bab 13 ini cukup panjang. Makanya bab 13 ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian hamzah, ba, dan jim, A, B, C gitu ya. Jadi mungkin kita usahakan selesai dalam 3 pertemuan lah, kita usahakan selesai bab 13. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insyaallah. Baik. Di bagian pertama, ad-darsu tsalits asyara, bagian pertama dari bab 13 ini ada apa saja? Di sana ada khamsatu mabahith. Ada 5 pembahasan. 5 pembahasan itu apa saja? 5 pembahasan itu apa saja? Yang pertama, Lima pembahasan itu yang pertama jam'ul mudzakkari salimi wa jam'ut taksir, tentang jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar nanti ada pembagiannya, ada jamak salim dan ada jamak taksir. Berikutnya
dhamir hum sebagai dhamir munfasil dan hum sebagai dhamir muttasil penggunaannya. Ini terutama nanti hum dalam keadaan jar. Berikutnya al-mabahats ats-tsalits idhafatul asma'i ila ismi dzahiri wad dhamir. Mengidhafakan ism pada ism zahir dan juga dhamir. Kalau dulu di semester 1 kita pernah mempelajari idhafah, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi hampir semua mudhafun ilaihnya adalah ism zahir. Nah, nanti akan kita bahas di sini bagaimana kalau dhamir. Berikutnya al-mabahatsur rabi tentang haula'i, dan al-mabahatsul khamis pembahasan kelima tentang wawul jamaah. Wawul jamaah ini termasuk dhamir muttasil, tapi dalam keadaan rafa. Dalam keadaan rafa. Baik, langsung naftu ilal mabahatsil awal. Kita masuk ke pembahasan pertama. Tentang apa? Tentang jam'ul mudzakkar. Saya bilang kalau saya bilang jam'u, kalau saya bilang jam'un, itu lafaz Arab ya, ya. Kalau saya bilang jamak itu lafaz Indonesia. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau misalkan tulisan Arab, nanti harokatnya itu jam'un gitu ya, mimnya sukun. Kalau bahasa kita kan jamak gitu ya, mimnya fathah. Itu memang sebenarnya bahasa kita, kata jamak itu mungkin serapan dari bahasa Arab, hanya saja mengalami pergeseran lafaz, dan ini terjadi di banyak kata. Beberapa kata serapan itu mengalami pergeseran sedikit lafaz, seperti aslinya jumu'ah dari Jumat gitu ya. Jumu'ah jadi Jumat. Aslinya kalau dalam lafaz Arabnya mimnya dhammah, jumu'ah, jumu'atun. Kalau dalam bahasa kita jadi Jumat, mimnya jadi mati kan ya, jadi sukun. Ini jam'ul mudzakkaris salimi wa jam'ut taksir. Jadi kalau di semester 1 kemarin hampir semua kata yang kita pelajari itu semuanya bentuk mufrad atau tunggal. Iya atau iya? Ya, hampir semua yang kita pelajari di semester 1 itu mufrad atau tunggal. Nah, di sini kita mulai dikenalkan dengan bentuk jamak. Bentuk jamak. Dan yang pertama ini adalah jam'ul mudzakkar. Jam'ul mudzakkar. Kenapa kok tidak langsung semuanya saja? Karena nanti agak berbeda kaidahnya antara, ada sedikit perbedaan, tidak banyak. Hanya sedikit, ada sedikit perbedaan bentuk jamak mudzakkar dan muannas. Jadi berbeda. Nanti di bagian pertama ini kita hanya membahas jamak mudzakkar, sedangkan di bagian kedua kita nanti akan dijelaskan jamak muannas. Baik, berarti di sini kita membicarakan jamak mudzakkar ya, ya. Jamak mudzakkar atau jam'ul mudzakkar itu dibagi menjadi dua. Ada jam'ul mudzakkaris salimi dan jam'ut taksir. Seperti di buku ibu-ibu sekalian atau yang kita tampilkan di layar. Jadi jamak mudzakkar itu terbagi menjadi dua. Jadi ada jam'ul mudzakkaris salimi dan ada jam'ut taksir. Istilah salim itu maksudnya apa? Dan taksir itu maksudnya apa? Kalau dari sisi bahasa, mungkin kita sebutkan dari sisi bahasa dulu, artinya dari sisi bahasa, lalu nanti baru kita sebutkan maksudnya di sini apa. Istilah ini digunakan untuk maksud yang bagaimana. Salim itu dari akar katanya salima yaslamu, artinya selamat. Kata selamat itu juga serapan dari bahasa Arab. Salima yaslamu, salamah, selamat. Di salim itu yang selamat. Sedangkan taksir itu mungkin ibu-ibu kemarin di semester 1 kita mempelajari kata maksur kan ibu ya? Ya atau iya? Ya. Maksur itu akar katanya sama Om. Taksir dan maksur itu akar katanya sama. Kasaro atau kasaro. Taksir itu berarti pecah kan gitu ibu ya, akar katanya seperti itu. Lalu maksudnya apa di sini?
Kita bahas satu persatu. Jam'ul mudzakkaris salim itu maksudnya bagaimana? Yaitu bentuk jamak mudzakkar yang salim, yang selamat dari perubahan struktur katanya. Jadi tidak mengalami perubahan dalam struktur kata. Maksudnya tidak mengalami perubahan dalam struktur kata bagaimana? Jadi urutan hurufnya sama, tidak ada tambahan huruf, tidak ada pengurangan huruf, harokatnya sama, panjang pendeknya sama semuanya. Hanya mengalami tambahan di akhirnya. Bingung tidak Ibu? Mungkin bingung. Saya ulangi lagi. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Pelan-pelan asal selamat. Iya, betul, salam. Salim. Selamat. Baik. Jam'ul mudzakkar salim, yang dimaksud jam'ul mudzakkar salim adalah bentuk jamak mudzakkar yang struktur katanya tidak mengalami perubahan. Jadi dikatakan salim, selamat itu selamat dari apa? Selamat dari perubahan struktur kata. Jadi struktur katanya tidak mengalami perubahan. Hurufnya tetap huruf yang itu tidak mengalami perubahan urutan huruf, tidak mengalami tambahan atau pengurangan huruf, tidak mengalami perubahan harokat, dan tidak mengalami perubahan panjang pendek. Jadi betul-betul struktur katanya sama. Misal, mungkin kita misalkan di sana kata muslimun. Karirna ba'di muslimun. 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 Ma makna muslim? Orang muslim. Seorang muslim. Seorang muslim gitu ya. Seorang muslim. Thayyib. Ini berarti mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ini bentuk mufrad tunggal. Bentuk jamaknya bagaimana? Muslimuna. Ahsantunna. Karirna ba'di muslimuna. Muslimuna. Ini bentuk jamak. Berarti banyak gitu ya. Bentuk jamak. Kalau kita perhatikan kata muslimun dan muslimuna, kita perhatikan baik-baik. Di sana muslimun, ini struktur katanya. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. 4 huruf. 4 huruf. Huruf pertamanya huruf mim, dhammah. Lalu kedua sin, sukun. Ketiga lam, kasroh. Ya atau ya? Ya. Ketika dirubah menjadi bentuk jamak, dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Huruf pertama tetap mim, dhammah. Huruf kedua sin, sukun. Huruf ketiga lam, kasroh. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Jadi tidak mengalami perubahan struktur kata, sama sekali tidak mengalami perubahan. Jadi duna taghyir fi aslil kalimah, tidak mengalami perubahan pada asli katanya. Jadi struktur katanya tidak mengalami perubahan. Hanya saja di sana kita mendapati perbedaan atau tidak antara bentuk mufrad dan jamaknya? Ada. Perbedaannya apa? Tambahan waw dan nun di belakangnya. Jadi kalau kita ingin merubah bentuk mufrad menjadi jamak mudzakkar salim, maka tinggal kita tambahkan waw dan nun di belakangnya, ma'a ziyadatil wawi wan nun. Dengan tambahan waw dan nun. Ziyadah itu tambah. Tambahan. Jadi struktur katanya tidak mengalami perubahan sama sekali, tinggal ditambahkan waw dan nun di belakangnya. Gitu ya Ibu ya? Walih. Bingung tidak Ibu maksud saya di sini? Insyaallah tidak, ya? Tidak. Alhamdulillah, ini mudah. Berarti kalau muslimun jamaknya muslimuna, kalau mu'minun mu'minuna, mudarrisun talibun. Afan. Talibun ini bisa tullabun, bisa talibun atau yang lain. Muhandisun. Muhandisuna. Mujtahidun.
Mujtahiduna, gitu ya, Bu ya. Ini jamak mudzakkar salim. Dan mungkin di sini perlu diperhatikan juga, jamak mudzakkar salim itu hanya berlaku pada aqil yang berakal saja. Gitu ya. Jamak mudzakkar salim itu hanya berlaku pada aqil saja. Wadih? Jadi beberapa kata yang kita contohkan tadi, kita sebutkan tadi semuanya aqil kan Ibu ya? Iya. Mu'minun, muhandisun, mudarrisun, semuanya aqil. Baik. Berikutnya, dan gini, atau satu lagi, yang diawali mim dhammah, dan jumlah hurufnya 4 atau lebih. Yang diawali mim dhammah dan jumlah hurufnya 4 atau lebih, itu pasti bentuk jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim. Gitu ya? Yang diawali mim dhammah. Dan jumlah hurufnya 4 atau lebih. Oh, 4 atau lebih ya? Jumlah hurufnya 4 atau lebih. Maka bentuk jamaknya pasti menggunakan jamak mudzakkar salim. Gitu ya? Itu kalau mudzakkar. Baik. Tapi kalau misalkan yang tidak diawali mim dhammah, apakah ada yang jamaknya bentuknya mudzakkar salim? Ada juga. Tapi kalau mim dhammah lalu jumlah hurufnya 4 atau lebih, pasti jamaknya mudzakkar salim. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Berikutnya jam'ut taksir. Kalau tadi jamak mudzakkar salim yang tidak mengalami perubahan pada struktur katanya. Jadi hurufnya tetap, harokatnya tetap, panjang pendeknya tetap. Sedangkan jam'ut taksir adalah bentuk jamak yang mengalami perubahan pada struktur katanya. Jadi kebalikannya Ibu ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu tidak mengalami perubahan pada struktur katanya. Sedangkan jamak taksir atau jam'ut taksir itu mengalami perubahan pada struktur katanya. Entah itu perubahannya pada harokatnya, atau panjang pendeknya, atau mengalami pengurangan atau penambahan huruf. Intinya, dia mengalami perubahan struktur kata. Itu Ibu ya? Kita contohkan di sana kata talibun. Talibun. Karena ba'di talibun. Apa makna talibun? Pelajar. Siswa atau pelajar. Atau penuntut ilmu. Baik. Ini bentuk mufrad atau jamak? Mufrad. Ini bentuk mufrad tunggal. Bentuk jamaknya apa? Tulab. Karena ba'di. Tullabun. Marratan ukhra. Tullabun. Ini tullabun itu bentuk jamak dari talibun. Bentuk jamak dari talibun. Gitu ya, Ibu ya? Kalau kita perhatikan di sini bentuk mufradnya talibun. Talibun ini huruf pertamanya ta, fathah dan panjang. Ya atau ya? Ya. Huruf berikutnya ada lam kasroh lalu huruf ba. Sedangkan bentuk jamaknya kalau kita perhatikan di sana mengalami perubahan. Yang pertama to, huruf pertamanya tetap to, tapi mengalami perubahan harokat jadi dhammah, ya atau ya? Iya. Ya, dan pendek. Berikutnya huruf lam jadi fathah, yang sebelumnya kasroh jadi fathah dan panjang, ya atau ya? Iya. Fathah dan panjang. Jadi di sana mengalami perubahan atau tidak pada struktur katanya? Mengalami perubahan. Jadi panjang. Mengalami perubahan. Jadi disebutkan di sana taghayyara aslul kalimah. Taghayyara aslul
kalimah, mengalami perubahan pada asal katanya atau struktur katanya, mengalami perubahan pada struktur katanya. Tagoyaro. Tagoyaro itu berubah, Om. Oh iya. Dirimu telah berubah. Apa Ustaz? Tagoyarta itu. Tagoyarta, dirimu telah berubah. Tagoyarti. Tagoyarti. Ini asal Ustaz. Asal. Jadi asal itu dari bahasa Arab, aslun. Aslun ya Ustaz. Iya. Jadi tagoyaro aslul. Tagoyaro aslul. Ustadz Afwan tadi yang muslimun itu yang itu apa tahu dawaunun apa bacanya Ustadz? Apa Om? Yang muslimun tadi yang di sebelah kanan tuh keterangannya tuh ada yang muslimuna itu kan ada dawaunun apa duna apa dawu ada ma'aziyadati alwawi wan nun. Yang sebelah kanan yang dawaunun tagoyaro. Duna tagyir. Tagyiri. Oh, Duna apa artinya Ustaz? Duna itu tanpa, Om. Baik Ustaz. Tanpa berubah. Duna tagoy. Tagyir. Duna tagyiri. Tagyir. Oh, oke. Duna tagyiri fi aslil kalimah. Duna tagyirin fi aslil kalimah. Jadi kalau tagyirun itu bentuk masdar. Kalau tagoyyaro itu bentuk fi'lun. Fi'lun ya. Ya, ini kalau masdar itu kan isem kan, ya? Termasuk kata benda. Tagyir itu masdar, termasuk isem. Tagoyyaro itu fi'lun. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Lalu kita mungkin ada yang bertanya di dalam hati, tapi tidak diungkapkan. Lalu kalau kita ingin merubah bentuk mufrad mudzakkar, itu menggunakan bentuk jamak yang mana? Kalau kita ingin merubah bentuk mufrad mudzakkar menjadi bentuk jamak, kita menggunakan bentuk jamak yang mana? Apakah jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Bagaimana Ibu? Tergantung ya. Muzakkar. Kata Ustaz tadi ke yang akil. Oh iya sama-sama. Sama-sama akil. Akil. Sama-sama akil. Tapi kalau jamak mudzakkar salim pasti akil. Kalau jamak mudzakkar salim pasti akil. Kalau jamak taksir itu bisa akil, bisa ghairu akil. Tadi ada bilang jumlah hurufnya. Mulai dengan mim. Kalau dimulai dengan mim dan jumlah hurufnya 4 atau lebih pasti jamak mudzakkar salim. Tapi kalau misalnya diawali mim juga tapi bukan dhammah, kan bisa saja bentuk jamaknya bukan mudzakkar salim kan Om ya berarti? Iya. Berarti kudu banyak dihafal apa banyak baca apa gimana? Jadi begini Ibu-ibu. Jadi setiap kata itu tidak bisa ditukar-tukar. Jadi bentuk jamak itu tidak bisa ditukar-tukar. Bentuk jamak itu sama'i. Bentuk jamak itu sama'i. Sama'i masih ingat? Dulu kita pernah menyebutkan istilah sama'i. Sama'i itu berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Iya. Jadi qirdun atau qidrun? Iya. Tayyib. Jadi ini berdasarkan sama'i. Bentuk jamak itu berdasarkan sama'i. Jadi berdasarkan apa yang kita tahu
dan kita dengar dari orang Arab, kata ini bentuk jamaknya demikian, kata ini bentuk jamaknya demikian, maka kita ikuti. Jadi tidak berdasarkan rumus gitu, enggak sebenarnya Ibu. Kalau tadi saya menyebutkan kalau misalkan diawali mim dhammah lalu jumlah hurufnya 4 atau lebih, itu sebenarnya ini berdasarkan istiqra saya saja. Ini pengalaman saya. Tapi sebenarnya lalu bagaimana kita menguasainya? Bagaimana kita menguasainya? Mungkin ada beberapa cara. Di antaranya dengan istiqra yang panjang, dengan pengalaman semakin banyak membaca, semakin banyak mendengar, itu kita akan tahu banyak. Itu mungkin cara pertama, tapi mungkin itu akan membutuhkan waktu panjang. Cara yang kedua adalah dengan menghafal beberapa contoh perubahan bentuk mufrad menjadi jamak. Nah, nanti insya Allah cara kedua ini akan kita praktekkan. Jadi menghafal beberapa contoh perubahan dari mufrad menjadi jamak. Itu nanti bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mengkiaskan. Kenapa? Karena biasanya yang pola bentuk mufradnya sama, pola bentuk tunggalnya itu sama, itu pola bentuk jamaknya juga sama. Gitu ya? Bingung tidak maksud saya? Misalnya, mungkin ibu-ibu sudah menghafal di kosakata dhaifun, apa makna dhaifun? Lemah, bukan ya? Apa Om? Tamu. Lemah apa tamu sih? Tamu, dhaifun, itu tamu. Bentuk jamaknya apa Om? Duyufun. Nah, dhaifun, duyufun. Kalau kita perhatikan kata dhaifun, itu 3 huruf kan Om ya? Huruf pertamanya fathah, lalu huruf keduanya sukun, ya sukun, lalu huruf berikutnya dhamma sesuai dengan keadaan i'rabnya. Dhaifun. Lalu baitun itu bentuknya sama tidak? Dhaifun, baitun. Sama kan Om ya? Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya ya sukun. Ya atau ya? Iya. Bentuk jamaknya baitun apa? Buyutun. Buyutun. Sama tidak bentuknya dengan tadi? Dhaifun, buyufun. Sama kan ya? Buyufun, buyutun. Berarti kalau misalkan saya tanya, saifun. Saifun itu bentuk jamaknya apa? Saif. Apa makna saif? Enggak tahu. Pedang. Saif. Pedang. Bukan pedagang, pedang. Baik. Pedang, saifun itu bentuk jamaknya apa? Suyufun, gitu ya. Saifun jadi suyufun. Gitu Ibu ya. Jadi biasanya kalau bentuk mufradnya sama, bentuk jamaknya juga sama. Gitu Ibu ya. Itu jamak taksir. Jadi cara kedua kita menguasainya itu dengan cara menghafal beberapa contoh perubahan mufrad menjadi bentuk jamak. Nanti kalau kita ketemu dengan kata lain yang bentuknya sama, kita tinggal mencocokkan sama dengan mana bentuknya kira-kira, maka bentuk jamaknya kira-kira juga sama. Gitu Om ya? Iya Ustaz. Itu mungkin cara yang lebih mudah. Dan itu cara yang saya pakai dulu. Pengalaman saya seperti itu. Pengalaman saya dulu menghafal beberapa bentuk perubahan mufrad menjadi jamak. Lalu berikutnya saya mencocokkan kalau ketemu dengan kata yang lain, bentuk tunggalnya sama, berarti jamaknya kira-kira juga sama. Gitu Om ya? Ya Ustaz. Untuk cara ketiga itu menggunakan insting. Tapi insting ini juga butuh waktu. Karena insting itu akan terbentuk dengan sendirinya dengan semakin banyak kita membaca dan mendengar.
semakin banyak kita belajar, membaca dan mendengar, yaitu insting kita akan terbentuk. Ini kira-kira bentuk jamaknya seperti ini. Ini kira-kira bentuk jamaknya seperti ini. Termasuk sorof itu juga bisa dengan cara seperti itu. Cara ketiga itu. Baik. Begitu Ibu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan menerapkan cara yang kedua tadi yang saya sebutkan. Insya Allah nanti akan ada tugas menghafal beberapa perubahan mufrad menjadi jamak. Wadih? Wow. Wajib. Sampai di sini ada pertanyaan di halaman ini tentang jamak mudzakkar terbagi menjadi dua, jadi jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Hal min soal, ada pertanyaan? Halo, ada orang? Belum Ustaz. Belum. Insya Allah jelas semua ya. Jadi antara jamak Insya Allah. mudzakkar salim dan jamak taksir di sini. Nanti dikasih tahu wazan, pola nanti dikasih tahu ya Ustadz ya. Nanti insya Allah di tugas menghafal nanti di latihan 1 insya Allah kita hafal nanti. Di sana kita Maksud akan lihat saya, perubahan-perubahannya. ada materi tuh ya Ustadz, maksudnya kayak Enggak, wazan. sebenarnya itu patokan utamanya itu bukan wazn, bukan pola. Sebenarnya patokan utamanya jamak itu bukan pola, karena para ulama semuanya mengatakan jamak itu berdasarkan sama'i sebenarnya. Jadi berdasarkan apa yang kita dengar, bukan qiyasi, bukan pengkiasan. Tapi kenapa kok saya katakan bisa menggunakan cara kedua tadi? Ini berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya, ini ternyata beberapa kata itu mempunyai kesamaan. Jadi kita bisa menebaknya. Kalau bentuk mufradnya seperti ini, berarti bentuk jamaknya seperti ini. Gitu ya? Iya Ustadz. Baik, nastamir. As-safha ba'daha wal qa'idah ba'daha. Berikutnya adalah tentang haul ghaibin. Oh iya, tadi tentang jamak mudzakkar salim itu tambahan di belakangnya apa Ibu? Waw dan nun. Waw dan nun. Waw dan nun. Sebenarnya waw dan nun, huruf wawnya ini bisa berubah Ibu. Wawnya itu bisa berubah menjadi ya. Oh iya. Jadi waw itu sebenarnya mewakili harokat dhammah. Jadi waw itu sebagai tanda rafa. Kalau kata tersebut marfu, berarti menggunakan waw dan nun. Gitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Tapi kalau dalam keadaan jar atau nasab, waw itu berubah menjadi ya. Jadi tadi muslimuna bisa menjadi muslimina dalam keadaan jar atau nasab. Iya. Makanya kita mungkin biasanya mendengar al-muslimun wal muslimat atau al-muslimin wal muslimat gitu ya. Kita pernah membaca atau mendengar muslimun, kita juga pernah membaca atau mendengar muslimin. Gitu kan namanya? Ya. Itu karena perbedaan keadaan i'rabnya. Kalau muslimun itu berarti marfu'. Kalau muslimin itu mungkin majrur atau mansub. Mansub. Dan di sini haul ghaibin, ha ini huruf ha. Al-ghaibin ini sebenarnya bentuk jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dari kata ghaibun. Ghaibun. Kalau ghaibun satu kan, satu orang. Ghaibun. Kalau jamak ghaibuna. Ghaibuna ditambahkan waw dan nun di belakangnya. Sedangkan di sini kok jadi ghaibin, kenapa? Karena ini majrur sebagai mudhafun ilaih. Haul ghaibin. Gitu ya. Haul ghaibin. Jadi maksudnya di sini apa haul ghaibin? Ha yang menunjukkan jamak mudzakkar. Gitu ya. Ha yang menunjukkan jamak mudzakkar. Haul ghaibin atau hak yang menunjukkan jamak mudzakkar itu hak yang mana? Yaitu hum. Dhamir hum yang sudah pernah kita hafal sebelumnya. Kita sebelumnya sudah pernah menghafal kan Ibu ya? Ya. Huwa huma hum, huwa huma hum, hum itu.
Hum itu disebutnya haul ghaibin istilahnya. Hum Ha. itu disebutnya haul ghaibin. Ah, Lalu lalu kita di sini pembahasannya tentang apanya? Di sini kita membahas tentang bagaimana kalau kita ingin menggunakan dhamir hum dalam keadaan jar. Misalnya di sini sebagai mudhafun ilaihi. Contoh di sini, kalau kita ingin mengidhofahkan kata kitabun pada dhamir hum, kata kitabun kita idhofahkan ke dhamir hum. Hum yang ini kan aslinya dhamir munfasil kan Ibu ya? Ya. Ya atau ya? Ya. Itu dhamir munfasil. Dhamir munfasil dulu kita mempelajari bahwasanya dhamir munfasil itu tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Ya atau ya? iya. Ya, sebagai mubtada misalkan atau sebagai khobar misalnya. Yang penting marfu. Tapi kalau misalkan kita di sini ingin menggunakan dhamir hum sebagai mudhafun ilaih, berarti kan dalam keadaan jar. Maka kita harus menggunakan hum yang bentuknya muttasil. Bukan munfasil, tapi yang muttasil, yang bersambung. Jadi kalau kita ingin mengidhofahkan kitab pada dhamir hum ini harus disambung. Kan dhamir munfasil, dhamir muttasil ya. Jadi jadinya kitabuhum menggunakan tulisan yang besar itu yang di bawah di kitabnya Ibu. Kitabuhum, tulisan hum itu harus disambung karena ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil tidak ditulis terpisah, bukan kitabuhum dipisah, tidak seperti itu. Tetapi disambung kitabuhum karena hum yang sebagai mudhafun ilaih itu pasti hum yang jenisnya muttasil, dhamir muttasil yang bisa disambung tulisannya. Bingung tidak maksud saya Ibu? Allah enggak. Insyaallah enggak Om ya? Ibu, yang lain mungkin hal min soal? Ada pertanyaan? Enggak Om ya? Yakin enggak? Insya Allah nanti dikasih soal lagi. Insyaallah enggak Om ya? Jangan bilang yang enggak Om. Belum kelihatan, belum ketahuan. Belum gitu. kelihatan. Nah, iya. Jadi hum ini baik yang hum itu yang munfasil maupun yang muttasil yaitu sama-sama disebutnya haul ghaibin. Gitu ya Ibu ya? Ya. Haul ghaibin. Dulu kita menghafalnya yang munfasil dan muttasil sudah kita hafal semuanya. Dulu yang huwa huma hum, hiya huma hunna dan seterusnya itu yang munfasil. Sedangkan yang muttasil dulu kita menghafalnya sebagai mudhafun ilaih ini. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Ya kan Ibu ya? Yo. Ya, Ustaz. Tayyib. Berarti insyaallah nggak ada kendala. Nastamir berikutnya yaitu tentang idhofah. Idhofah apa? Idhafatul asma'i ila ismi dhahiri wad dhamir. Mengidhofahkan ism kepada ism zahir dan ism dhamir. Maksudnya bagaimana? Dulu kita di semester 1 mempelajari tentang idhofah, apa mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya atau iya? Ya. Ya. Iya, Ustaz. Tapi dulu kita mempelajari idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Yaitu mudhafun ilaihnya Zohir. semuanya adalah ism dhahir. Ism dhahir. Ism dhahir itu yang bagaimana? Ism dhahir itu ya yang bukan dhamir, yaitu lafadz sebenarnya. Sedangkan dhamir itu apa Ibu? Kata ganti. Kata ganti. Naam, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, dhamir adalah kata ganti. Tapi sebenarnya hakikatnya dhamir itu adalah lafadz yang mewakili lafadz sebenarnya, ya atau ya? Ya. Ya. Dhamir itu kan sebenarnya kata yang mewakili lafadz sebenarnya. Misalkan huwa itu kan mewakili misalkan Muhammadun atau Khalidun atau siapa gitu kan Ibu ya? Ya. Jadi dulu kita mempelajari mudhafun ilaih itu semuanya bentuknya ism zahir. Tapi di sini kita diperjelas bahwasanya
mudhafun ilaih itu bisa berupa dhamir. Gitu Ibu ya, intinya begitu. Kita coba lihat di sana contohnya. Karina ba'di. Abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Ma ma'ana abna'u Muhammadin? Anak-anaknya Anak-anaknya Muhammad. Anak-anak laki Muhammad. Santunna. Baik. Kalau kita perhatikan di sini rangkaiannya apa, Ibu-ibu? Ini kedudukan masing-masing. Idhofah. Idhofah. Rangkaian idhofah. Mudhafnya mana? Abna'u. Santunna. Abna'u sebagai mudhaf, sedangkan Muhammadin sebagai mudhafun ilaihi majrur. Insyaallah masih ingat kan Ibu ya? Dan ketentuan masing-masing abna'u itu mudhaf itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Sedangkan mudhafun ilaih itu selalu majrur. Gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Baik. Kalau kita perhatikan lagi di sini abna'u Muhammadin, mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaihnya ini ism dhahir atau dhamir? Zohir. Zohir. Muhammadin. Ism dhahir kan Ibu ya, bukan dhamir. Ism dhahir itu yang bukan dhamir, jadi lafaz sebenarnya. Muhammadin ini ism dhahir. Kalau kita rubah misalnya mudhafun ilaihnya ini kita rubah menjadi dhamir, bisa atau tidak? Bisa. Jadi bagaimana? Jadi abna'u apa? Uhu. Abna'uhu. Jadi hu. Jadi abna'uhu, bukan uhu aja. Jadi abna'uhu. Kadirna ba'di. Abna'uhu. Ini rangkaiannya sama sebenarnya, rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih, rangkaian idhofah. Abna'u sebagai mudhaf, hu itu dhamirun muttasil sebagai mudhafun ilaih. Itu hu itu mewakili lafaz Muhammad tadi kan Ibu. Bingung tidak Ibu di sini? Jadi si abna ism zohir itu ya. Abna ini tidak kita bahas di sini. Kita membahasnya adalah mudhafun ilaihnya. Jadi mudhafun ilaih itu bisa berupa ism dhahir, bisa juga berupa dhamir, gitu ya. Ya. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Berarti jamaknya ibnu ya, Ustaz. Oh, abna ini Naam, ya. Abna itu jamak dari ibn. Betul. Ini jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Taksir. Taksir ya. Taksir bukan naksir. Taksir. Iya, taksir Ustaz. Ini jamak taksir dari ibn. Ibn itu bentuk jamaknya ada dua macam sebenarnya. Nanti insyaallah kita ketemu di tamrin awal. Iya, Ustaz. Baik. Dan ini berlaku untuk semua dhamir Ibu-ibu, tidak hanya dhamir hu saja, tapi semuanya. Di sana ada beberapa contoh di sampingnya. Ada abna'i, karirna ba'di, abna'i. Abna'i. Apa makna abna'i? Anak-anak. Ahsantunna. Ba'daha abna'uka. Ma ma'ana? Anak-anakmu. Laki-laki. Naam, fatahna. Thumma abna'uha. Ma ma'ana abna'uha? Anak-anaknya. Perempuan. Santunna. Thumma abna'uhum. Ma ma'ana abna'uhum? Anak mereka. Anak-anak mereka. Jadi ini ahsantunna. Jadi ini bisa diterapkan pada semua dhamir, dan dulu kita menghafalnya juga rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Itu semuanya rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Dhamirnya semuanya sebagai mudhafun ilaih.
Insya Allah tidak bingung Ibu-Ibu ya. Insyaallah. Insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-Ibu? Saya izin bertanya. Naam, tafadhali. Yang abana uhu itu kan kalau misalkan idofa ada yang untuk majrur yang disandarkan itu gimana? Bagaimana? Kalau misalkan di mudhofun ilaih itu kan bentuknya majrur. Nah, kalau misalkan di abana uhu itu majrurnya nggak ada atau karena dia mabni atau gimana Ustaz? Karena dia mabni. Tayyib. Semua domir itu mabni, tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Ya atau iya Ibu-Ibu? Ya. Semua domir itu tidak bisa berubah harokat terakhirnya karena perubahan i'rab. Mungkin bisa berubah karena penyelarasan bunyi. Ya, bisa berubah, tapi bukan karena perubahan i'rab. Tapi kalau karena perubahan i'rab, dia tidak bisa berubah. Itu domir, semuanya seperti itu. Gitu kan Ibu ya? Karena dia mabni, tidak bisa berubah karena perubahan i'rab, maka tanda i'rabnya itu tidak nampak. Kan tidak bisa berubah harokat. Jadi tanda i'rabnya itu tidak nampak. Jadi dia tidak kita sebutkan, misalkan di sini abna'uhu, al-ha di sini domirun muttasil, kita tidak katakan majrur, tidak. Tapi kita katakan fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Gitu ya. Jadi tidak kita katakan majrur, tapi kita katakan fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Fi mahalli jarrin tulisannya gitu ya. Fi mahalli jarrin, fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Gitu Ibu ya. Jadi tidak kita katakan majrur, tapi kita katakan fi mahalli jarrin. Nanti insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan di awal Durusul Lughah jilid 3 atau mungkin semester 6, awal semester 6 insya Allah nanti akan di sana kita akan mempelajari macam-macam i'rab. Jadi i'rab itu ada i'rab zahir. I'rab zahir itu i'rab yang nampak, yang tandanya kelihatan, ada tandanya harokat, ada tandanya huruf tadi. Lalu ada i'rab mahalli seperti ini. I'rab mahalli itu keadaannya saja yang berubah, tapi tidak ada tandanya. Lalu ada i'rab takdiri. I'rab takdiri itu misalkan tandanya muqaddarah. Mungkin pernah kita menyebutkan muqaddarah ya. Jadi i'rab takdiri itu sebenarnya tandanya ada tapi tidak nampak. Semoga Allah berikan kemudahan. Jadi tetap ini domir ini semuanya kan sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dalam keadaan jar. Kita tidak mengatakannya majrur, tapi dalam keadaan jar, gitu Ibu ya. Fi mahalli jarrin. Wadih? Halo? Ya. Bingung tidak? Iya. Sambil jalan Ustaz. Jalan kemana? Jalan di tempat. Iya. Fathallah alaikum. Syukran ya tadi yang bertanya. Jazakallahu khairan. Ya tetap ini dalam keadaan jar, tapi tidak kita katakan majrur, tapi fi mahalli jarrin. Gitu ya Ibu ya? Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal, silahkan. Fi mahal jar. La yujad, ma fi soal, insyaallah jelas semua ya? Nastamir. La ilaha illallah. Berikutnya tentang haula'i. Haula'i. Ma ma'na haula'i? Mereka ini, ahsant. Mereka ini. Haula'i ini termasuk ismul isyarah. Termasuk apa Ibu-Ibu?
Ismul isyarah. Ismul Ismul isyarah. isyarah. Ismul isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa kita. Jadi haula'i ini termasuk ismul isyarah. Loh, Ustaz, bukannya dulu kita di semester 1 sudah mempelajari ismul isyarah? Ya, dulu kita di semester 1 mempelajari ismul isyarah. Tapi baru hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Ya atau iya? Iyo. Semuanya untuk mufrad. Ya atau iya? Iya. Semuanya untuk menunjuk kata tunggal. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Semuanya kita gunakan untuk menunjuk kata tunggal, untuk mufrad. Kalau kita ingin menunjuk jamak, bagaimana? Nah, di antaranya kita menggunakan ism isyarah haula'i ini. Jadi haula'i ini merupakan ismul isyarah, kata tunjuk lil jam'i. Gitu ya, lil jam'i, untuk jamak. Untuk jamak. Jamak yang bagaimana? Jam'ul qarib. Qarib. Yang dekat. Dekat. Al-aqil. Apa, Berakal. Berakal. Yang berakal, ya, yang berakal. Jadi ini juga khusus diterapkan untuk lil aqil saja, yang berakal saja. Kalau dulu hadza dan hadhihi itu bisa digunakan untuk aqil wa ghairu aqil kan Ibu ya? Ya atau iya? Ya. Ya. Iya. Kalau haula'i itu hanya bisa kita gunakan untuk aqil saja, yang berakal saja. Tidak bisa kita gunakan untuk ghairu aqil. Kalau jamak ghairu aqil nanti bagaimana? Insya Allah nanti di beberapa bab ke depan akan kita pelajari tersendiri. Jadi kalau haula'i Jadi kalau haula'i ini hanya bisa digunakan untuk aqil, yang berakal saja. Dan tapi bedanya lagi di sini bisa digunakan untuk baik mudzakkar wal muannas. Jadi haula'i dengan kata lain haula'i itu bentuk jamak dari hadza dan hadhihi, sama. Hadza dan hadhihi itu bentuk jamaknya sama, yaitu haula'i. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Ada pertanyaan? Mungkin? Atau ada yang bingung? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan Ibu, tidak masalah. Jadi haula'i ini ismul isyarah, kata tunjuk. Lil jam'il qarib, untuk jamak dekat, al-aqil, yang berakal saja. Baik mudzakkar maupun muannas. Ya, haula'i itu bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Jamak dari hadza dan hadhihi sama haula'i. Haula'i, tapi haula'i hanya untuk aqil, yang berakal saja. Begitu Ibu ya? Mungkin kita ketika membaca mushaf sering menjumpai kata ini kan Ibu ya? Haula'i, haula'i. Ya atau ya? Ya. Berarti sekarang sudah tahu ya, haula'i itu maksudnya apa. Kalau kita perhatikan mungkin nanti Ibu-ibu bisa ngecek ketika membaca mushaf. Setelah kata haula'i itu pasti aqil, berakal. Gitu Ibu ya? Atau biasanya yang ditunjuk itu disebutkan sebelumnya biasanya haula'i, mereka ini. Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lihat contoh di sana. Misal karirna ba'di. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Ma makna hadza rajulun? Ini laki-laki. Seorang lelaki. Seorang ya. Ini adalah seorang laki-laki. Ini mufrad. Hadza itu ism isyarah lil mufrad al mudzakkar al qarib. Masih ingat kan Ibu ya? Hadza itu ismul isyarah lil mufrad bil mudzakkar al qarib. Mufrad mudzakkar qarib. Hadza rajulun. Bentuk jamaknya bagaimana Ibu? Kalau kita ingin merubahnya menjadi jamak. Haula'i rijalun. Jadi kalau misalkan yang ditunjuk ini banyak, berarti kata tunjuknya ism isyarahnya menjadi berubah juga kan Ibu ya? Jadi bentuk jamak.
rijalun misalnya. Rijalun berarti kata tunjuknya berarti berubah jadi haula'i. Kadir nambah andi. Haula'i rijalun. Haulai rijalun. Marratan ukhra. Haula'i rijalun. Haulai rijalun. Santun nama ma'ana haula'i rijalun. Mereka ini. Mereka ini Apa ya? Para lelaki gitu. lelaki, ya. Mereka ini adalah para laki-laki, para lelaki. Enggak ada serem tuh. Santun. Jadi haula'i ini merupakan ismul isyarah tadi ismul isyarah lil jam'il qarib al-aqil, dan di sini contoh penerapan pada ism mudzakkar. Rajulun rijalun. Ini haula'i diterapkan pada ism mudzakkar. Berikutnya ini contoh penerapan pada ism muannats. Kita baca kadritna ba'di. Hadhihi fatatun. Hadhihi fatatun. Ma ma'na hadhihi fatatun? Ini pemudi. Ini seorang pemudi. Ahsantun. Nah, ini adalah seorang pemudi, fatatun ya. Ini bentuk muannas dari fatan atau al-fata. Fatan atau al-fata itu bentuk muannasnya fatatun. Fatatun. Nah, ini fatatun ini jamak atau mufrad? Mufrad. Mufrad. Kalau kita misalnya kita rubah menjadi jamak jadi fatayatun. Nah, ini ism isyarahnya berubah atau tidak? Berubah. Berubah jadi Haulai. ahsantun. Jayyid. Karirna ba'di. Haula'i fatayatun. Haulai fatayatun. Ma ma'ana haula'i fatayatun? Mereka ini para pemudi. Mereka ini adalah para pemudi. Ahsantun. Jadi fatayatun itu bentuk jamak muannats. Jadi ini contoh penerapan haula'i pada ism muannats. Jadi haula'i itu bisa diterapkan baik pada ism mudzakkar maupun ism muannats. Begitu Ibu ya. Jadi jamak, bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Bingung tidak Ibu? Hal min soal? Ya, rijalun itu bentuk jamak dari rajulun nih Ibu ya. Rijalun. Mungkin ada nama orang Indonesia Rijal. Berarti lakinya banyak. Laki-lakinya banyak. Nah, ini tuh bentuk jamak dari rajulun. Itu bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Taksir, Ustaz. Jamak taksir. Mengalami perubahan ya struktur katanya. Huruf perubahan harokat. Nah, sedangkan fatatun dan fatayatun ini insya Allah kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Ini bentuk jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Baik, hal min soal, ada pertanyaan nih Ibu tentang haula'i? La yujad? Nafi soal? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kaidah terakhir, wawul jamaah. Wawul jamaah. Wawul jamaah. Jamaah itu sudah jadi bahasa kita kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Jamaah itu apa artinya maksudnya? Banyak. Jemaah. Jamaah. Jamaah, taib. Dan jamaah itu kan jamaah itu kan nggak mungkin satu orang kan ya? Iya. Kalau satu orang jamaahnya nggak asah. Jadi jamaah itu maksudnya jamaah itu segerombol orang, sekelompok orang, itu bentuk jamaah ya. Jamaah. Jadi maksudnya wawul jamaah ini apa? Yaitu waw yang menunjukkan banyak. Waw yang menunjukkan banyak dan mudzakkar. Jadi wawul jamaah itu termasuk dhamir muttasil Ibu, seperti kita sampaikan di awal tadi. Wawul jamaah itu termasuk dhamirun muttasilun, dhamir muttasil. Tapi belum kita hafalkan, betul, belum pernah kita hafalkan. Karena ini dhamir muttasil dalam keadaan rafa yang bersambung dengan fi'lun. Kalau yang pernah kita hafal sebelumnya itu kan dhamir muttasil dalam keadaan jar kan Ibu ya? Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum itu dalam keadaan jar semuanya.
Yang dalam keadaan rofa belum kita hafal. Insya Allah nanti beberapa bab ke depan insya Allah kita akan coba menghafal yang dhamir muttasil dalam keadaan jar. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dhamir muttasil dalam keadaan rofa. Biasanya bersambung dengan fi'lun atau kata kerja. Kedudukannya nanti sebagai fa'il. Baik. Ini dhamir wawul jamaah ini kapan kita menggunakan wawul jamaah? Wawul jamaah ini kita tambahkan di akhir fi'lun jika pelakunya itu banyak. Ulang lagi. Jadi wawul jamaah itu kita tambahkan pada fi'lun jika pelaku atau mubtada'nya itu jamak atau banyak. Ditambahkan pada fi'lun apa mubtada, Ustaz? Akhir fi'lun, ditambahkannya di akhir fi'lun. Pada akhir fi'lun. Jika pelakunya atau mubtada'nya itu jamak mudzakkar atau banyak lah. Tadi saya sebutkan banyak ya. Nah, jadi kalau jika pelakunya banyak. Pelakunya atau mubtada'nya itu jamak mudzakkar. Banyak gitu. Banyak. Lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 2 dan mudzakkar ya. Ya. Contohnya bagaimana? Contoh di sana kita baca ya Ibu ya. Karena ba'di at-tajiru kharaja. Apa makna at-tajiru kharaja? Pedagang itu telah keluar. Ahsantun. Pedagang itu telah keluar. At-tajiru kharaja. At-tajiru ini kedudukannya sebagai apa Ibu? Mubtada. Ahsantun. Sedangkan kharaja itu sebenarnya sebagai khobar. Tapi khobar ini sebenarnya ini khobar yang jenisnya jumlah. Dulu kita pernah menyinggung khobar itu bisa berupa ism mufrad, itu satu kata ism saja. Bisa berupa jumlah atau rangkaian susunan kalimat, entah itu jumlah ismiyah atau fi'aliyah. Bisa berupa syibhul jumlah. Kan gitu ya? Syibhul jumlah itu bisa jar majrur atau dzarf. Ini khobar itu bisa berupa 3 kemungkinan itu. Ism mufrad atau jumlah atau syibhul jumlah. Dan ini kharaja ini sebenarnya khobar berupa jumlah ya Ibu. Berupa jumlah fi'aliyah. Khobar berupa jumlah fi'aliyah. Fi'lun kan ini ya? Ya atau ya? Ya. Fi'lun. Fi'lun apakah di sini tuh hanya fi'lun saja sebenarnya? Di sana kalau jumlah fi'liyah insya Allah di awal semester di pertengahan semester depan insya Allah kita akan dikenalkan dengan jumlah fi'liyah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jumlah fi'liyah mungkin ibu-ibu sudah pernah mempelajari sebagian. Jumlah fi'liyah itu kan kalau dulu jumlah ismiyah itu rumusnya mubtada plus khobar gitu ya. Diawali ism mubtada itu berupa ism. Jadi rumusnya mubtada dan khobar. Ism. Kalau jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada dan khobar. Iya. Mubtadanya ism, makanya disebutnya ismiyah. Sedangkan jumlah fi'liyah itu diawali fi'lun. Diawali fi'lun dan rumusnya fi'lun dan fa'il. Kalau misalkan fi'lunnya membutuhkan objek, maka ada tambahan maf'ulun bihi. Fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Jadi kata kerja dulu, baru pelaku. Ya kan ya? Kata kerja dulu, baru pelaku, terus objek. Jadi urutannya kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Kata kerja, baru pelaku. Jadi fi'lun dan fa'il. Fi'lun baru fa'il. Berbeda kalau dalam bahasa kita kan SPOK. Kalau dalam bahasa Arab fi'lun baru fa'il, kata kerja baru pelaku. Nah, di sini sebenarnya kata kharaja ini mengandung fa'il, Ibu. Jadi ini kharaja ini fi'lun. Kharaja ini fi'lun, ya atau ya? Iya, Ustaz. Nah, ini sebenarnya mengandung fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun. Dulu kita ketika membahas dhamir, sempat kita singgung dhamir mustatir kan Ibu ya? Dhamir mustatir itu dhamir yang tidak nampak
Nampak. Tidak disebutkan, tidak ditulis, tapi terkandung dalam suatu kata. Ya. Gitu ya. Jadi di sini Ya. sebenarnya kata khoroja ini mengandung fa'il. Fa'ilnya berupa domirun mustatirun, domir yang tidak nampak. Maksudnya domir yang tidak nampak di sini domir apa? Takdiruhu huwa. Jadi khoroja, seakan-akan khoroja huwa gitu ya. Dia telah keluar gitu ya. Iya. Iya. Pedagang itu dia telah keluar. Jadi seperti itu. Ketika kita misalnya kalau kata at-tajiru kita rubah menjadi jamak, maka jadi bagaimana? Tujaru. At-tujaru. Khoroju. Seperti di buku ibu-ibu. Karirna ba'di at-tujaru kharaju. Tujaru. Khoroju. Marratan ukhra. At-tujaru kharaju. At-tujaru khoroju. Ma ma'ana at-tujaru kharaju? Pedagang-pedagang. Para pedagang Mereka itu telah pergi. telah keluar. Para pedagang itu telah keluar. Baik. Ketika mubtada'nya kita rubah menjadi jamak. Di sini jamak kan ya? At-tujaru. Mubtada'nya kita rubah menjadi jamak. Maka di akhir fi'lun itu harus kita tambahkan wawul jamaah. Wa'ul jamaah. Bingung tidak? Ketika mubtada'nya at-tajiru kita rubah menjadi at-tujaru, menjadi bentuk jamak, maka di akhir fi'lunnya maka harus kita tambahkan wawul jamaah. Wawul jamaah ini adalah dhamirun muttasil. Dhamir muttasil kedudukannya sebagai fa'il. Sebagai apa Ibu? Fa'il pelakunya. Jadi di sini fa'ilnya itu kelihatan. Bukan dhamir mustatir. Kalau khoroja tadi fa'ilnya dhamir mustatir kan Ibu ya? Tidak kelihatan. Kalau pada khoroju ini wawul jamaah ini sebagai fa'il. Dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Sebagai fa'il. Domir yang nampak ya. Khoroju. Jadi kalau mubtada'nya jamak, maka harus kita tambahkan wawul jamaah di akhir fi'lun. Gitu Ibu ya. Ini jamak muzakkar. Jelas? Wadih Ibu? Wow. Mungkin ada yang bingung atau kurang jelas? Silakan ditanyakan. Tafadhol. Oh ya, satu lagi di sini perlu diperhatikan. Setelah wawul jamaah ini ada harfun zaid Ibu. Ada huruf tambahan. Huruf tambahan. Huruf tambahan itu apa? Alif. Alif. Huruf tambahannya huruf alif. Mungkin Ibu-ibu kemarin ingat ketika daurah kita sempat menyinggung tentang beberapa huruf tambahan kan Ibu ya? Beberapa kata itu memang ada huruf tambahan. Tidak diucapkan huruf itu, tidak dilafadzkan, tapi di tulisan ada. Di antaranya adalah alif di akhir wawul jamaah. Alif di sini adalah disebutnya alifuz zaidah. Al-alif az-zaidah. Al-alif az-zaidah. Alif tambahan. Atau ada yang menyebutkan ini disebutnya alif fariqah. Alif fariqah. Alif yang fungsinya untuk membedakan. Alif fariqah. Itu Ibu ya? Alif fariqah. Alif yang fungsinya untuk membedakan. Di sini membedakan apa? Alif di sini fungsinya untuk membedakan antara wawul jamaah dan waw yang lain. Ini alif di sini fungsinya untuk membedakan antara wawul jamaah dan waw yang lain. Mungkin ibu-ibu sekarang tidak terlalu merasakan faedahnya alif di sini. Tapi ibu-ibu kalau membaca yang tulisannya gundul, yang nggak gondrong, yang tanpa harokat, itu nanti kita jadi bisa tahu, oh ini wawul jamaah. Berarti wawunya ini sukun kita bacanya. Gitu ya? Dan sebelum waw itu dhammah. Jadi setelah wawul jamaah itu kan sukun. Setelah wawul jamaah itu harus kita tambahkan alif. Alif ini
huruf tambahan zaidah disebutnya alif fariqah. Fungsinya untuk membedakan antara wawul jamaah dan waw yang lain. Wadih? Halo? Insyaallah. Ya, Ustaz. Nah, dan satu lagi tambahan huruf sebelum wawul jamaah. Huruf sebelum wawul jamaah itu selalu harokatnya berubah jadi dhammah. Yang aslinya sebelumnya fathah kan ya, kharaja, dhahaba, misalkan qara'a, kataba. Kalau ditambahkan wawul jamaah setelahnya, maka huruf terakhirnya pasti jadi dhammah. Kharaja jadi kharaju, dhahaba jadi dhahabu, kataba jadi katabu, qara'a jadi qara'u. Itu bukan karena perubahan i'rab, tapi karena menyelaraskan dengan bunyi waw sukun. Gitu ya. Jadi semuanya sebelum wawul jamaah itu pasti berubah jadi dhammah untuk menyelaraskan bunyi dengan waw sukun tersebut. Gitu ya? Wadih? Wadih. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Halo? Ya, Pak Ustadz. Ya apa? La yujad. La yujad. La yujad. Mafi soal. Mungkin di sana ada contoh yang lain. Di sana contoh kedua. Karirna ba'di. Al-mudarrisu jalasa. Al-mudarrisu jalasa. Ma ma'ana al-mudarrisu jalasa? Pak guru itu telah duduk. Pak guru itu telah duduk. Telah duduk jalasa ya. Kasihan berdiri terus. Iya. Jadi ya alhamdulillah sekarang saya ngajar online itu duduk terus Om. Kalau ngajar di masjid dulu itu berdiri terus. Berdiri terus. Kalau misalkan ngajarnya dari pagi sampai sore berdiri terus. Pulang-pulang tuh udah tinggal sisa-sisa tenaga. Al-mudarrisu jalasa. Kalau kita perhatikan di sini al-mudarrisu jalasa itu mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad ini tunggal al-mudarrisu. Kalau kita rubah kata al-mudarrisu menjadi bentuk jama', misalkan al-mudarrisuna, apakah ada perubahan pada ulunnya? Ada. Ada. Jadi bagaimana? Jalasu. Ahsantun. Karirna ba'di. Al-mudarrisuna jalasu. Al-mudarrisuna jalasu. Ahsantuna. Jadi ketika mubtada'nya kita rubah menjadi jamak, maka di akhir fi'lun harus kita tambahkan wawul jamaah. Karena pelakunya kan berubah jadi jamak kan, ya? Ya, Ustaz. Berarti pelaku atau fa'ilnya itu juga harus dirubah menjadi jamak. Mubtada'nya itu pelakunya. Baik. Hal min soal? Tidak ada? Insyaallah wadih. Wadih. Kalau tidak ada pertanyaan. Jalasunya panjang, Ustaz. Iya, panjang jalasu gitu ya. Oh, ya, saya Jalasu. kira wawunya ada sukunnya. Iya, Ustaz. Wawunya sukun itu, wawunya sukun. Kalau wawu sukun kan jadi panjang ya. Kalau wawu Iya, Ustaz. kalau wawunya bukan sukun malah jadi nggak panjang. Jadi jalasua. Iya, Ustaz. Maaf. Nah, apa? Santai. Udah malam. Baik. Kita coba ya, kita coba buka halaman berikutnya. Di sana ada hiwar, ada contoh hiwar percakapan. Di sana kalau kita perhatikan nanti ada beberapa contoh penerapan kaidah-kaidah yang kita pelajari tadi. Fatahtunna sudah dibuka Ibu halaman berikutnya? Sudah, Ustaz. Baik. Karirna ba'di. Man ha'ula'il fityatu at-tiwalu ya Aliyu? Man ha'ula'il fityatul tiwalu ya Ali. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Aliyu atau Aliyah? Aliyu, Pak.
Aliyum ya. Ini pelajaran semester 1 kemarin. Baik. Man haula'il fityatu tiwal ya Ali? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Siapa mereka ini? Para pemudi Siapakah mereka? Siapakah walu yang pemudi yang tinggi-tinggi ya Ali? siapakah Pelan-pelan, yang pelan-pelan. tinggi Al-fityatu. itu ya Ali? Ma ma'na al-fityatu? Para pemuda ya. pemuda Ustaz. Para pemuda. Para Pemuda atau pemudi? Pemuda, Pak. Yang Pemuda. Kalau Ibu-ibu pemudi lebih suka pemuda atau patayatu. pemudi? Kalau pemudi patayat. Patayatu. Jadi ini kalau saya tanya lagi, ini bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Nah, jamak dari Pemuda. Salim. jamak dari Al-Fatah. fatan, fatan atau al-fata, al-fata. Ya? Mata. Jadi begini, saya tadi lupa untuk memperingatkan. Jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya. Untuk mudzakkar dan muannas ya. Masalah ini jenis mudzakkar atau muannas, itu jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya. Karena terkadang bentuk jamak itu mengalami tambahan tak marbutah di belakangnya. Padahal aslinya bentuk mufradnya itu mudzakkar. Ya. Jadi di sini ini jamak mudzakkar dari al-fata itu ya. Al-fata. Baik, berarti artinya tadi gimana, Om? Siapakah mereka ini para pemuda yang tinggi-tinggi ya Ali? Pelan-pelan. Jadi kalau mau terjemahkan disesuaikan dengan bahasa kita ya. Kalau dalam bahasa kita kan biasanya mereka biasanya ini itu diakhirkan biasanya. Para pemuda ini ya Ali. Siapakah para pemuda tinggi ini? Wahai Ali, gitu ya. Siapakah para pemuda tinggi? Jadi ininya jangan diawalkan. Jadi jangan berdasarkan wah ini latar belakangnya. Urutannya kayak gini harus diterjemahkan seperti ini. Enggak. Nanti orang yang membaca atau mendengar terjemah kita jadi berpikir lagi. Ini maksudnya gimana? Gitu. Yang terjemahinnya aja pakai mikir pulang. Jadi siapakah para pemuda tinggi ini? Wahai Ali, gitu ya, Bob ya? Ya. Nastamir. Karena ma'ani hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Ma ma'na hum tullabun jududun? Mereka para pelajar baru. Wah, yang baru. Santuna, mereka adalah para siswa baru atau para pelajar baru. Hum, kalau saya tanya, hum ini hum siapa? Fityatu. Para pemuda tadi. Al-fityatu tiwalu, ya? Para pemuda tinggi tadi, ya? Al-fityatu tiwalu. Di sini kita sudah menemukan beberapa bentuk jamak dari al-fityatu, at-tiwalu, at-tullabu, tullabun dan jududun. Kalau kita perhatikan semuanya, ini bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Taksir. Semuanya jamak taksir. Al-fityatu dari al-fata, at-tiwalu dari at-tawilu, mengalami perubahan. Tullabun dari talibun, jududun dari jadidun. Jadi semuanya mengalami perubahan kan Ibu ya dalam struktur katanya. Ya, ini semuanya jamak mudzakkar, jamak taksir. Baik, nastamir. Min ainahum? Min ainahum? Hum min Amerika. Hum min Amerika. Bukan min Amriki. Riko. Min Amerika, taib. Hum min Amerika. Ini insyaallah wadih ya. Ini maknanya min ainahum hum min Amerika. Taib. Nastamir. Ahum zumalauka? Zumalauka. Ma makna ahum zumalauka? Apakah mereka temanmu? Apakah mereka teman-temanmu gitu ya? Baik. Di sini kata zumala itu bentuk mufrad atau musanna? Jamak. Jamak maksud jamak. Ini udah malam ya. Ini bentuk jamak. Zumala itu bentuk jamak. Mufradnya apa? Zamil. Ini jangan sampai salah ya. Ini pengucapannya zai itu pakai zai, jangan pakai jim. Jadi nanti jangan sampai tertukar zamil dan jamil.
Beda artinya ya. Bejat. tentu beda. Meskipun biasanya zamil itu jamil. Jamil. Apakah mereka teman-teman? Nah, ini bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Taksir. Taksir. Ahsantun. Insyaallah bisa membedakan ya sekarang. Iya. Dengan jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Belum sampai. Nastamir. Oh iya. Na'am hum zumala'i. Hum Hum fi fasli. Fi fasli. Marratan ukhra. Na'am hum zumala'i hum fi fasli. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ya, Mereka temanku. Mereka di dalam kelas. dalam kelas. Maksudnya hum fi fasli itu maksudnya mereka satu kelas denganku. Maksudnya seperti itu ya. Oh iya, pasli. Nastamir. Ahum mujtahiduna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah mereka rajin? Rajin. Apakah mereka rajin? Apakah mereka orang-orang yang rajin gitu ya? Mujtahiduna. Kalau kita perhatikan ini bentuk mufrad atau musanna? Jamak. Bentuk jamak. Ini jamak. Jenis jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Mujtahidun. Mudah kan ya? Ini struktur katanya tetap ya. Mujtahidun. Tinggal tambahkan waw dan nun. Berarti ini jamak mudzakkar salim. Nastamir. Na'am hum mujtahiduna. Na'am mujtahiduna. Sudah bisa membedakan ya? Mana jamak taksir, mana jamak mudzakkar salim. Nastamir. Ma asma'uhum? Ma ma'na ma asma'uhum? Nama-nama mereka. Asma ini bentuk jamak dari ismun. Ahsantun. Ismun bentuk jamaknya asma. Dan ini mungkin kata yang tidak asing kan ya bagi ibu-ibu, asmaul husna. Dan ini jamak taksir atau jamak mudzakkar salim? Taksir. Nastamir. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Yasirun, Zakaria, Musa, Abdullahi. Santun. Wa Abdullahi. Yasirun ini boleh tanwin. Yasirun. Sedangkan Zakaria wa Musa ini tidak boleh tanwin. Nanti insyaallah tentang al-alam al-ajami belum kita pelajari kan ya? Ya. Insyaallah nanti di beberapa buku depan akan kita pelajari. Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Nastamir. Wa man haula'i ar-rijalul qisaru? Wa man haula'i ar-rijalul Qasir atau qisar? Qasiru. Marratan ukhra, sekali lagi. Qisaru. Wa man haula'i ar-rijalul qisaru? Wa man haula'i qisaru. Qisaru ya. Di sini ada penerapan haula'i lagi. Haula'i di sini untuk ar-rijal yang ditunjuk. Ar-rijal ini tadi bentuk jamak kan ya? Dari rajul. Dan ini contoh tadi bentuk jamak taksir. Sedangkan qisar ini mufrad atau jamak? Jamak. Jamak dari qasir. Jadi qasir itu jamaknya qisar. Ini jamak salim atau taksir? Taksir juga gitu ya. Taksir qisar itu qasir jamaknya qisar. Nastamir.
Miso. Ini mungkin kalau di Arab menanyakan fisik seperti ini mungkin biasa nih. Kalau di kita kan agak gimana. Oh, iya. Baik. Nastamir. Hum hujjajun. Hujjajun. Ma makna hujjaj? Haji. Orang berhaji. Orang-orang yang berhaji atau jamaah haji gitu ya. Orang-orang yang berhaji atau jamaah haji. Hujjaj ya, itu jamak dari hajjun, hujjajun. Ini jamak salim atau taksir? Taksir. Taksir. Jelas semuanya. Baik. Nastamir. Wa min aina hum? Min ainahum. Min ainahum. Min ainahum. Min aina hum? Nah, mereka dari mana? Baik. Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Ba'duhum minal sini wa ba'duhum minal yabani. Minas Sini ya, bukan minas sono. Oh no. Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Apa makna? Sebagian dari Cina dan sebagian dari Jepang. Dari Jepang. Ahsantun. Ini di sini ada contoh penerapan hum sebagai mudhofun ilaih. Ya atau ya? Ba'duhum wa ba'duhum. Ya. Sebagian mereka. Ini kalau ini kita perhatikan hum ini dhamir munfasil atau muttasil? Muttasil. Bersambung. Ba'duhum ini muttasil. Tapi kalau yang atas, kalau kita perhatikan atas, asma'uhum ini munfasil atau muttasil? Munfasil. Ini muttasil juga Ibu. Mutasil. Mutasil ya, tulisannya karena Mutasil juga, hanya saja karena tulisannya memang nggak bisa disambung kan, iya betul. Itu nggak ada spasinya itu. Jadi kalau huruf sebelumnya nggak bisa disambung kan memang nggak bisa dipaksakan disambung kan, Iya. Ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung. Ada apa saja? Alif, dal, itu tidak bisa disambung. Meskipun tidak bisa disambung, itu kalau tidak ada spasinya berarti itu dhamir muttasil gitu ya, Beb ya. Iya. Penulisnya jangan di spasi. Iya, kagak ada spasinya, Baik, Alaikum. Baik, nastamir. Tadi ba'duhum minas Sini. Nah, nastamir. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Aina Musa wa asdiqa'uhu. Ma makna? Di mana Musa dengan teman-temannya? Di mana Musa dan teman-temannya atau teman-temannya? Aina di mana? Kalau min aina. Sorry. Aina ya. Di mana Musa dan kawan-kawannya Dan teman-temannya. Nastamir. Dhahabu ilal mat'ami. Dhahabu ilal mat'ami. Ma makna dhahabu ilal mat'ami? Mereka Mereka telah pergi telah pergi ke kantin. warung. Mereka telah pergi ke boleh kantin, boleh warung, boleh restoran. Tapi di sini konteksnya di sini kan para pelajar ya. Jadi kalau di Saudi itu mahasiswa di kampus itu biasanya ada memang kantin khusus untuk mahasiswa. Ada mat'am juga di sana. Tapi biasanya mat'am itu biasanya kalau di luar kampus disebutnya untuk penyebutan restoran, mat'am gitu. Restoran. Oh. Berarti ini warteg ya. Oh, boleh warteg. Kalau di mahasiswa di negara kita di warteg kok. Kalau di sana ada kantinnya sendiri. Ini restoran nggak usah. Dan kalau di Saudi kan biasanya mahasiswa itu kebanyakan beasiswa. Jadi kalau makannya di mat'am jamiah, di mat'amnya kampus itu biasanya dapat Gratis. ya bukan gratis ya, ada
Subsidi, Kupon. ada subsidi. Oh. Jadi ada kuponnya, dapatin kupon nanti dapat subsidi. Biasanya berapa gitu. Oh, enak ya. Ya, alhamdulillah. Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu sampai di sini? Ustadz izin bertanya. Itu yang di awal asdiqa'u itu hak ya Ustadz setelah Setelah u itu hak domir itu. Asdiqa'uhu tadi. Ustadz jazakallah khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, ini sebenarnya yang terakhir ini tadi ada contoh penerapan wawul jamaah Ibu. Dhahabu. Ya kan Ibu ya? Iya, Ya. Ustaz. Ini kenapa kok pakainya wawul jamaah? Ini pelakunya mana? Apakah pelakunya jamak? Mereka siapa? Teman-temannya. Temannya Musa DKK ya. Oh, bisa. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu hal min soal? Masih soal? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lihat sekilas latihan di halaman berikutnya sebelum kita tutup. Maafan ini ternyata sudah malam. Di sana di halaman berikutnya ada tamarin dan ada tamrinul awal, latihan pertama. Latihan pertama di sana perintahnya hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubahlah setiap mubtada pada susunan kata berikut, susunan kalimat berikut ini menjadi bentuk jamak. Jadi kita diminta untuk merubah mubtadanya jadi bentuk jamak. Jelas ya? Dan di sini nanti jangan khawatir, di sana nanti ada beberapa sudah disebutkan bentuk jamak dari khobarnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini contohnya hadza talibun, hadza talibun. Hadza talibun ini rangkaian apa Ibu? Mubtada khobar. Mubtadanya mana? Hadza ini sebagai mubtada. Hadza sebagai mubtada. Talibun sebagai khobar. Kalau kita rubah mubtadanya menjadi jamak, jadi bagaimana? Jadi haula'i. Dan kalau kita rubah mubtada itu pasti jamaknya ikut berubah juga kan Ibu ya? Ikut berubah menjadi jamak. Jadi sebenarnya yang dipusingkan harusnya di sini tidak ada. Karena mubtadanya semuanya pasti berubah jadi haula'i. Hadza talibun jadi haula'i tullabun. Bentuk jamak dari khobarnya juga sudah disebutkan di dalam kurung. Jadi di sana sebenarnya mudah sekali tamrin ini. Sambil merem juga bisa kan Ibu ya? Iya. Merem jadi tidur Ustaz. jadi tinggal mengisi titik-titik dengan haula'i begitu saja. Haula'i, lalu di sana jamak dari khobarnya sudah disebutkan di dalam kurung. Haula'i tujarun, haula'i hujjajun. Gitu Ibu ya? Wadih? Tapi sebenarnya yang kita inginkan bukan itu, bukan intinya ibu-ibu menulis haula'i di setiap titik-titik, intinya bukan itu. Tapi kalau ibu-ibu isi sendiri nggak masalah, itu nanti sekalian juga latihan menulis kan ibu ya. Ini sudah lama nggak latihan menulis ibu-ibu. Nggak masalah, nanti diisi sendiri, tapi isinya kan pasti ibu-ibu nggak ada kendala insya Allah. Lalu di sini yang ditekankan di latihan ini apa? Ngapalin. Betul sekali. Jadi latihan kita, PR kita, ini menjadi PR Ibu. Tulisannya di bawah itu kan ada ya, di akhir di bawah nomor 19 itu, wajib tugasnya apa? Hifdzu jumu'il mudzakkar fi tamrinil awal. Menghafalkan bentuk jamak mudzakkar di latihan 1. Jadi nanti dihafalkan semuanya ini dari mulai misal dari contoh tadi talibun tullabun sampai nomor 25. Jadi muslimun muslimuna. Jadi ada 26 jadinya nanti yang dihafalkan. Gitu Ibu ya? Insyaallah. Dari talibun tullabun, mulainya dari sana. Talibun tullabun, lalu tajirun tujjarun, hajjun hujjajun, rajulun rijalun dan seterusnya sampai muslimun muslimuna. Insya Allah nanti ibu-ibu ketika menghafalkan mungkin nanti sambil memperhatikan ibu-ibu, sambil memperhatikan bentuknya, yang bentuk mufradnya sama, kira-kira nanti bentuk perubahan jamaknya itu juga sama.
kabirun kibarun, saghirun sigharun, qasirun qisarun. Sama kan, ya? Tawilun tiwalun, waladun auladun, ibnun abna'un, ammun a'mamun, syekhun syuyukhun, dhaifun dhuyufun, dan seterusnya. Ini sama. Di sana mulai nomor 20, mungkin mulai nomor 20 ini agak sedikit berbeda nanti. Dari nomor 20 ini jadidun itu bentuk jamaknya jududun. Ini nanti bentuk jamak mudzakkar dan muannas itu sama. Jadidun, jududun, jadidatun, jududun. Dan nomor 21 sampai nomor 25 ini jamak mudzakkar salim. Kalau kita perhatikan. Ini mudah kan Ibu ya? Jamak mudzakkar salim. Baik. Itu Ibu ya, itu PR yang pertama. Itu tugas hafalan. Tugas hafalan ya Ibu ya? Ini tugas hafalan, menghafal. Ini ngapalnya di voice note atau nggak usah kita ngapal sendiri gitu aja? Subhanallah. Oh iya Om, tetap disetorkan Om. Tapi ini Om, saya lupa menyampaikan. Untuk setoran tugas. Ini tidak ada pertanyaan Om ya di latihan pertama ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, mungkin kita bahas tentang pengumpulan tugas. Pekan lalu saya sempat menyinggung mungkin untuk pengumpulan tugas, kedepannya kita rencanakan menggunakan Google Classroom kan Ibu ya? Ya atau ya? Saya menyampaikan seperti itu. Iya, kalau di grup begitu. Jadi pekan lalu saya sempat menyampaikan seperti itu mungkin kalau tidak salah. Lupa. Nah, kita coba Ibu-ibu, kita coba. Mungkin Ibu-ibu ada yang sudah mengenal Google Classroom, mungkin ada juga yang belum. Ibu-ibu ada yang sudah mengenal Google Classroom? Iya, Ustaz. Ustaz. Udah. Nah, mungkin yang masih belajar mungkin biasanya ngumpulin di Google Classroom, mengumpulin tugas ke gurunya atau dosennya. Mungkin juga Ibu-ibu. Nggak tahu. Bagaimana, Om? Tahu saya Ustaz. Udah nggak sekolah. Tapi mungkin juga kalau misalkan ibu-ibu yang tidak sekolah tapi punya anak kecil yang masih sekolah. Iya, tugas anak Ustaz. Tugas anaknya ngumpulinnya pakai Google Classroom. Tapi kalau misalkan belum tahu, nggak masalah. Kita coba kenalan malam ini, Om ya. Google Classroom itu ada beberapa, kita kenapa kok pakai Google Classroom? Itu ada beberapa kelebihan yang mungkin tidak kita dapati kalau kita setoran di WA. Di antaranya yang lebih rapi, nanti penilaiannya lebih mudah, rekapnya otomatis gitu ya. Dan saya sendiri kalau buka itu nggak harus buka WA terpencar-pencar satu-satu, jadi semuanya terkumpul. Lalu di akhir nanti ibu-ibu juga bisa ngecek sendiri nanti, oh saya ini sudah mengumpulkan atau belum gitu ya. Latihan berapa yang saya belum kumpulkan. Dan kalau untuk saya sendiri itu sangat terasa nanti mungkin akan menghemat kapasitas memori saya. Oh iya. Karena kalau semuanya misalkan ada beberapa kelas yang saya ajar, lalu satu kelasnya misalkan rata-rata 10 atau lebih, semuanya setiap pekan setoran file dalam bentuk gambar dan voice gitu ya. Lama-lama jadi berat dong. Apalagi HP saya kan nggak bisa mengkonsumsi banyak-banyak. Jadi mungkin kita coba dengan Google Classroom. Google Classroom ini bisa diakses melalui aplikasi di HP, bisa juga melalui desktop, di laptop atau di komputer. Tapi kalau misalkan untuk lebih simpelnya mungkin menggunakan aplikasi Ibu ya. Menggunakan aplikasi nanti jadi mungkin kalau Anda misalkan Anda tugas lalu nanti menjelang akhir itu nanti akan ada notifikasi, Ibu akan mendapatkan notifikasi, oh ini tugas pekan ini gitu. Kalau saya membuat tugas. Jadi kalau ibu-ibu misalkan belum punya aplikasi Google Classroom di HP-nya, mungkin bisa
Bisa di-download dulu. Kalau Android pakai apa, Om? Play Store. Play Store. Kalau iPhone pakai apa, Om? Apps. Ya itulah. Silahkan Om ya, mungkin dicari. Atau kalau misalkan pakai apa namanya? Misalkan pakai Play Store di sini. Kalau di Play Store mungkin tinggal diketik Classroom, atau mungkin ibu-ibu kalau pakai Android, tinggal diklik link yang saya share tadi. Link yang bawah kan tadi saya share setelah ini saya lihat. Itu yang tadi untuk itu ya, untuk Android ya. Itu tadi untuk Android Om, karena Play Store. Setelah link Zoom kan ya. Tadi setelah link Zoom, di bawahnya itu ada link Classroom, lalu di bawahnya lagi ada kode, dan di bawahnya lagi paling bawah itu adalah Play Store Google untuk Classroom ya. untuk menemukan Google Classroom. Kalau sudah dibuka Play Store-nya, misalkan kita buka ini Play Store-nya, kita klik linknya, nanti akan muncul langsung Google Class itu versi Indonesia, Google Class. Kayaknya bahasa Indonesia. Itu nanti silahkan diklik install gitu ya. Silahkan diklik install kalau ibu-ibu belum menginstal. Jelas ibu-ibu? Bingung tidak ibu-ibu? Enggak Ustaz, sudah gabung ini Ustaz. Apa Om? Lambangnya yang itu ya, yang Sudah gabung ini Ustaz, ada berapa sudah masuk. Nah, yang Google Class yang logonya itu Om ya. Benar. Oh iya. Dah. Nah, kalau sudah semuanya diinstal, mungkin menunggu beberapa saat. Setelah itu coba kembali ke grup WA tadi. Untuk lebih cepatnya, silakan diklik link yang saya share itu, yang Classroom tadi Om. Ini link yang di atas kode itu Om. Iya, harus daftar dulu sih. Betul, pakai email Om. Pakai email, diusahakan email yang aktif Om ya, dan yang bersambung dengan HP ibu-ibu sekalian. Jadi nanti kalau ada notifikasi bisa langsung nampak. Nah, itu silakan diklik misalkan linknya itu, link Classroom-nya di grup. Kalau diklik nanti ibu-ibu sekalian bisa langsung, jadi hanya sekali ya, bisa langsung masuk atau bergabung ke kelas kita. Google Classroom ya. Nah. Terus cara nyerahin tugasnya nanti. Di sana ibu-ibu yang sudah bergabung sudah kelihatan, di saya baru 5 orang. Baru 5 orang. Bentar Ustadz, ini Masih baru struggle Ustadz, sebentar, masih struggle. baru mau get started, berarti sebentar. Harus daftar dulu yo. Nah, pakai email, lalu nanti milih email kan ya biasanya, lalu langsung masuk menggunakan email tersebut. Tadi deh di ini ada enggak? Lo, sebentar Ustadz lagi signing in. Nah. Udah nih, terus saya ngapain nih Ustadz? Sudah masuk ke kelasnya belum Om? Untuk kelasnya berarti saya harus balik lagi pakai link tadi ya? Pakai link yang di WA tadi Om ya, yang saya share di WA tadi, link Classroom tadi. Coba Ustadz, Anda coba ya. Silakan Om. Saya tunggu Om yang belum masuk Om. Ya. Sebentar. Ini ada 2. Yang manakah Ustadz? 2 mana? Ini ada 2 Ustadz ngebaginya nih. Masuk akun Google sama di bawahnya, yang di bawahnya. Classroom aja. Yang di bawahnya apa Om? Enggak, tadi kan Ustadz di grup nih, saya kan kembali ke grup nih. Nah, di grup ada Ustadz yang ngasih masuk akun Google, terus di bawahnya ada. Nah, yang masuk akun Google itu Om. Oh, yang masuk akun Google. Yo. Nah, betul. Nih masuk akun Google. You're currently sign in as join class. Di dalam itu. Sudah masuk? Sekedap, J. Ini saya udah ada belum Ustadz? Baik. Udah ada tuh tulisannya Kubaro 2. Sudah Om, sudah. Alhamdulillah sudah Om ya. Ibu Anita sudah masuk. 6. Saya udah belum Ustadz. Ibu siapa di sini? Lina, yang sudah Lina. masuk. Nah, Ibu Dina sudah. Di sini yang sudah masuk seperti nampak di layar.
Ibu Anita, Ibu Citra, Dita, Ibu Irawati Istanti, Ibu siapa? Lupa saya. Kok Ustadz bisa ada namanya kok? Saya nggak ada. Ibu Mona, Ibu Nina, Ibu Wahyuni, Ibu Lina, dan Ibu Erniwati itu yang sudah bergabung. Itu yang sudah bergabung berarti berapa orang? Hadis dan salah satu sasita. Yang belum bergabung, ada yang menemukan kendala Ibu untuk bergabung? Ibu Nurillah bagaimana, Bu Nurillah? Minta bantuan asisten. Minta bantuan asisten. Dia bilang katanya udah bergabung, tapi kok nama saya belum ada di situ ya? Coba saya refresh lagi. Oh, sudah Om. Oh itu Om ya? Saya pakai nama Sarah. Nah, hal-hal yang masalah. Masya Allah. Sudah Om, sudah bergabung. Ibu-ibu yang lain ada yang menemukan kendala? Kalau misalnya nanti menemukan kendala, nanti bisa disampaikan Om ya. Sebenarnya mudah, tinggal install aplikasinya dan nanti masuk menggunakan link yang saya share di grup tadi Om ya, link yang di bawah link Zoom yang masuk menggunakan akun Google. Masuk akun Google. Oke, saya Untuk sip. mengumpulkan tugas, nanti ibu-ibu bisa lihat di kolom tugas kelas itu. Tugas kelas. Jadi kan ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Mungkin biasanya seperti itu. Kalau di tampilan ibu-ibu ada seperti itu tidak? Iya, Ustaz. Ada new assignment apa? Untuk tugas nanti silakan dicek ya di tugas kelas. Tugas kelas di sana ada tugas hafalan dan ada tugas tulis. Tugas tulis belum ada kan ya? Untuk tugas hafalan kemarin kita baru pelajaran 13 kosakata. Kosakata pelajaran 13. Itu nanti silahkan diklik misalkan tugas tersebut, lalu silahkan upload file hafalan ibu-ibu. Nah, ini dia nih PR nih kayaknya nguploadnya bagaimana ya? Uploadnya di sana ada beberapa dialog, ada beberapa pilihan misalnya. Lalu di sana ini nanti add attachment-nya dari mana ya? Nanti diambil dari itu biasanya dari recordernya ibu-ibu masing-masing. Ya, bisa ya Ustadz ya? Nah, jadi nanti langsung diambil dari file di memori HP misalkan seperti itu. Saya kan jadi bisa nanti pakai voice note ya. Nah, nanti biasanya bisa, ya? Jadi mungkin ibu-ibu ke depan mungkin tidak harus pakai voice note lagi. Kalau voice note itu kan tidak bisa diulang-ulang, dihapus kayak gitu ya. Jadi langsung terkirim kalau salah ya. Jadi besok bisa ya. Besok mungkin pakai recorder saja nggak masalah. Pakai recorder nanti kan tersimpan di mungkin file audio atau apa gitu ya. Nanti mungkin mencarinya lebih mudah, tinggal diupload setelah itu. Dan kalau untuk tugas tulis bisa di sana ada pilihan langsung difoto kan ibu-ibu ya, langsung foto. Jadi ngambil gambar lewat kamera gitu bisa seperti itu. Bukan voice note, saya tuh ada aplikasi namanya voice memo. Saya bisa pakai voice memo. Jadi jadi misalnya dari sini nih saya bisa langsung ini gitu ya. Langsung di-share ke Google itu gitu ya. Jadi nanti tadi ya. Jadi di-upload ya. Jadi di-upload rekamannya di sana. Mungkin ibu-ibu sekarang bisa mencoba mengupload rekaman yang kemarin ibu. Bisa Ustaz, nanti saya jajal deh. Silakan nanti ibu-ibu coba mengupload hafalan kosakata bab 13 kemarin di kolom ini, di kolom hafalan dan pelajaran 13. Gitu ibu-ibu ya. Kalau pakai laptop berarti nggak install di handphone ya aplikasinya, berarti harus sering-sering buka ya Ustadz biar tahu ada tugas karena nggak ada notifikasi gitu ya Ustadz. Mungkin nanti notifikasi lewat email loh. Email. Oh iya harus sistem ke email ya. Tapi insya Allah nanti di kelas seperti ini kalau ada tugas insya Allah saya sampaikan. Jadi mungkin notifikasi itu hanya menekankan saja.
Baik. Jadi ini nanti kalau misalnya saya masukin, ini kan ada di bawahnya kan ada ada pelajaran nih 13 hafalan gitu ya. Terus udah gitu saya kan di bawahnya ada tulisan your work nih gitu, mungkin tugas saya gitu ya. Berarti kalau nanti saya masukin tuh kan nanti ada, kalau pencet your work kan keluar attachment, saya bisa masuk dari mana-mana tuh ya. Dari mana-mana. Iya, maksudnya bisa dari voice memo atau bisa dari tugas yang saya foto gitu kan. Dari galeri kan. Betul. Nanti saya masuk, saya share ke situ, nanti itu otomatis masuk ke saya. Itu udah langsung saya sudah tersave di yang file yang atas nama saya gitu ya Ustaz. Betul. Oh, iya. Maaf Ustaz, saya Nora soalnya belum pernah. Gak apa-apa, santai Om. Saya juga baru kenalan ini Om. Oh iya. Oke. Begitu Om ya. Ya. Nanti dicoba, mungkin di awal-awal ibu-ibu yang baru mengenal Classroom ini butuh adaptasi, nggak masalah di awal-awal. Insya Allah kedepannya akan lebih mudah Insya Allah. Iya. Gitu Ibu ya. Ya Ustaz. Demikian juga untuk tugas hafalan yang bentuk jamak tadi, nanti diupload di sini Om ya. Insya Allah nanti akan saya buat untuk tugasnya di sini dikumpulkannya di mana. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu tentang pengumpulan tugas? Ustadz maaf, berarti tugasnya itu yang si tadi nomor 1 sampai 26 itu tadi ditulis, dan maksudnya yang tulisnya kita foto, cekrek, terus yang mufrodatnya kita omongin gitu ya? Enggak harus ditulis Om. Sebenarnya itu tugasnya hanya tugas hafalan Om. Di latihan 1 itu tugas hafalan. Kalau yang untuk tulisnya itu untuk ibu-ibu sendiri saja, ditulis haulai sambil belajar menulis gitu Om ya. Berarti untuk tugas ke-13 ini, pelajaran ke-13 ini hanya saya bikin di voice memo itu rekaman yang itu tuh si macam-macam jamak-jamak itu yang 26 itu ya. Kalau yang pelajaran 13 itu tadi maksudnya kosakata Om. Iya, kosakata yang kemarin, yang kemarin di kamus. Yang di kamus yang di kamus ya. Ya kemarin sudah dihafal, itu mungkin bisa diupload lagi di sana. Nah, untuk hafalan jamak. Belum Ustadz, saya mana, Masya Allah, saya lupa. Iya. Untuk hafalan jamak, nanti saya buat lagi kolom tugasnya di sana nanti Insya Allah. Jadi untuk mengumpulkannya nanti untuk menghafal jamak Insya Allah nanti saya buat lagi. Gitu ya? Gitu Ustaz. Baik Ustaz. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu? Ini Afan ya. Jadi saya belum kumpulin yang bab 13, berarti 2 ya Ustaz? 6 berarti kosakata yang ada di kamus dan bentuk yang baru ini. 6 yang jamak itu tadi. Tapi ini baru 1 ya Ustadz yang buat ngumpulin tugasnya ya, baru yang nanti Insya Allah tadi hanya yang kosakata saja, nanti Insya Allah untuk yang pola perubahan jamak Insya Allah saya tambahkan lagi. Baik Ustadz. Ya, jadi kalau di ini sekarang memang saat ini cuma 1 doang nih ya tugas barunya ya Ustadz. Tunggu. Oh ya baik. Ya baik, saya menunggu Ustadz ya. Tunggu episode selanjutnya. Iya baik. Ada pertanyaan lagi Ibu? Saya minta maaf sekali nih Om. Ini sampai malam ini. Ya nggak apa-apa Ustaz, dimaafin. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya lebih mudah. Ini nanti kalau mau keluar tinggal keluar aja atau saya harus logout ya Ustaz? Ya keluar aja aplikasi seperti keluar aplikasi biasa. Oh iya. Baik. Baik. Gitu Om ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.